Yo, what up, man? Hey yo, what you wanna do, man? You shouldn't be afraid of everything, man. You gotta roll with it and lose yourself in the music, man. Keliling dunia yuk. Hayu. Hey yo, what's up amigos? Hola amigos. Kali ini kita bakal ngelihat salah satu pulau yang seperti pulau. Itu emang Pulau Min. Maksud Mimin pulau yang cukup unik. Ngeng. Ya, mungkin kalian semua udah bisa nebak dari judul sama thumbnail video ini ya. Dan sedikit petunjuk dari bunyi ngeng. Inilah Pulau Man. Yo, what up, man? Jadi, soal Pulau Man yang unik ini, kita bisa bahas asal nama pulau ini dari mana, soalnya keren banget kan? What up, man? Yo, what's up, man? Sama benderanya juga, karena kita bisa lihat kalau bendera Isle of Man itu, atau Pulau Man, merupakan pola kaki tiga, mirip sama sebuah minuman larutan yang tidak akan Mimin sebutkan mereknya. Dan juga, kita bisa bahas lomba atau kompetisi ngeng. Dan bagaimana ceritanya, nih pulau bisa jadi bagian dari British Crown. Tapi sebelum kita bahas ngeng, Mimin mau mengucapkan terima kasih buat amigos yang udah request soal Pulau Man. Thanks a lot, man. Pulau Man, atau kalau dalam bahasa Manx, disebut Elanfanin, adalah sebuah pulau kecil yang terletak di antara Pulau Irlandia dengan Great Britain. Dikelilingi oleh Laut Irlandia, memiliki luas sekitar 574 km persegi. Ibu kota Isle of Man bernama Douglas. Kota Douglas juga sekaligus menjadi kota terbesar di pulau ini. Pulau Man dipimpin oleh seorang Lord of Man. Mata uang yang digunakan adalah Manx Pound, tapi pound sterling juga dapat digunakan di Pulau Man, karena Manx Pound memiliki nominal yang setara dengan pound sterling. Tapi Manx Pound hanya bisa digunakan di Pulau Man. Pulau Man termasuk sebagai tax haven, alias surga pajak, dikarenakan pajak di Pulau Man itu sangat rendah. Pulau Man juga menjadi tempat bagi beberapa kastil abad pertengahan. Sebut saja reruntuhan Kastil Peel yang ada di wilayah Peel. Oh iya, kalau orang dari Pulau Man disebut Manx. Jadi sebenarnya dari mana asal nama Pulau Man? Ini kan yang bikin penasaran. Nama asli Pulau Man itu kan Elanfanin. Nah, bentuk lain dari kata Fanin itu adalah Manin. Tapi sebenarnya, sejarah nama Pulau Man ini lebih menarik lagi. Ada beberapa sumber soal asal-muasal nama Pulau Man. Orang-orang Romawi kuno yang menemukan pulau ini menyebutnya sebagai Insula Manavia. Kalau dalam bahasa Irlandia kuno, Pulau Man memiliki nama Manau atau Mano. Kalau dalam bahasa Welsh kuno atau bahasa Wales kuno, pulau ini disebut juga Manau, sesuai dengan nama sebuah distrik kuno di Inggris, yaitu Manogododin. Nah, ada juga sumber yang mengatakan kalau nama Pulau Man udah ada dari zaman abad ke-1 Masehi. Seorang penulis dari Roma yang bernama Pliny the Elder mencatat pulau ini dengan nama Monapia atau Monabia. Kemudian, di abad ke-2 Masehi, kartografer favorit kita, si Bang Ptolemy, memberikan nama Monaoida atau Monarina, kata dalam bahasa Koine Yunani. Lalu pada awal abad ke-5 Masehi, seorang pendeta asal Roma yang bernama Paulus Orosius memberikan nama menggunakan bahasa Latin, yaitu Mevania. Lalu para penulis asal Irlandia menyebutnya sebagai Eubonia atau Eumonia. Lalu orang-orang Sagas yang tinggal di Islandia menyebutnya sebagai Mon. Kalau dilansir dari situs berita BBC.com, nama Pulau Man ini berasal dari nama Manannán mac Lir, dewa laut Celtic, yang konon kabarnya melindungi Pulau Man dari para penjajah, dengan cara menutupi pulau itu dengan kabut tebal. Konon katanya, Dewa Manannán ini pernah juga menjadi penguasa Pulau Man. Tapi dalam kamus Sanas Cormac abad ke-9, nama Manannán itu adalah nama seorang pedagang terkenal yang tinggal di sebuah pulau, lalu memberikan nama pulau itu sebagai Pulau Man. Kemudian, nama Manannán tercatat sebagai raja pertama dalam puisi orang Manx tahun 1504. Wah, banyak bener amigos ya, banyak bener asal-muasal namanya. Tapi emang biasanya kayak gitu juga sih. Kalau kita bicara soal asal-muasal nama suatu tempat, apalagi negara, biasanya sumbernya itu ada beberapa. Dan tidak jarang, sumber-sumber itu saling bertentangan. Sekarang, mari kita lihat bendera Pulau Man yang sangat ikonik ini. Bendera berlatar merah dengan pola kaki tiga. Nah, kaki tiga ini termasuk pola triskelion, alias pola atau motif kuno yang merujuk pada tiga bentuk spiral, dengan bentuk putaran yang simetris. Dan putaran ini berasal dari pusat yang sama. Bentuk spiral ini juga bisa diganti sama pola kaki tiga.
Pola ini sendiri udah ada dari zaman purba, atau lebih spesifik, udah ada dari zaman Neolitikum. Kita kembali ke bendera Pulau Man. Nah, bendera ini udah jadi bendera resmi Pulau Man sejak tanggal 1 Desember 1932. Pemilihan corak ini sesuai dengan Coat of Arms orang Manx, yang ternyata udah ada dari abad ke-13 Masehi. Kehidupan manusia pertama di Pulau Man tercatat sudah ada sejak zaman Mesolitikum, sekitar 8.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Setelah itu, pada zaman perunggu, Pulau Man banyak dipengaruhi oleh budaya orang-orang Celtic, terutama dari orang-orang suku Brittonic dari Britania Raya. Kemudian orang-orang The Missionaries Irlandia datang ke Pulau Man pada sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, dipercaya bahasa Manx itu dibawa oleh orang-orang Irlandia ini, terutama bahasa Manx Brittonic dan Manx Gaelic. Pada saat inilah, nama Dewa Laut Manannan diberikan untuk nama pulau ini. Setelahnya, Pulau Man dikuasai oleh beberapa pihak yang berbeda. Misalnya pas abad ke-9 Masehi, bangsa Viking yang datang dan kemudian menguasai Pulau Man. Pulau Man sendiri berada di bawah kekuasaan kerajaan Dublin dari Skandinavia. Jadi setelahnya, Pulau Man menjadi bagian dari kerajaan maritim Kingdom of the Isles, sebuah kerajaan Norse Gaelic kuno dekat Skotlandia, yang pernah eksis dari tahun 849 sampai 1265. Pada tahun 1266, Raja Magnus ke-6 menjual kekuasaannya atas Pulau Man kepada Raja Alexander ketiga dari Skotlandia melalui Treaty of Perth atau Perjanjian Perth. Kemudian pada tahun 1399, Pulau Man dikuasai oleh Inggris. Sama Inggris, bukan United Kingdom. Pada tahun 1765, Pulau Man menjadi bagian dari British Crown. Tapi Pulau Man tidak menjadi bagian dari Kerajaan Britania Raya abad ke-18 dan tidak menjadi bagian dari United Kingdom pada masa sekarang. Well, meskipun begitu, Pulau Man dan wilayah seberang Laut Britania lainnya tetap menjadi bagian dari British Crown. Loh, emang apa bedanya? Maksudnya itu, United Kingdom tetap bertanggung jawab atas Pulau Man. Meskipun Pulau Man menjadi wilayah Crown Dependency, alias memiliki pemerintahan sendiri, tapi United Kingdom tetap memiliki tanggung jawab kepada Pulau Man, terutama untuk bidang militer di Pulau Man. Dan kalau ada urusan luar negeri atau pertemuan internasional, Pulau Man diwakili sama United Kingdom. Pada dasarnya, yang merupakan United Kingdom itu adalah 4 negara konstituen, Inggris, Skotlandia, Wales, sama Irlandia Utara. Nah, wilayah lain kayak wilayah seberang laut atau wilayah dependensi emang bukan bagian dari UK, tapi UK tetap bertanggung jawab sama wilayah-wilayah ini. Sekarang kita bahas ngeng. Pulau Man itu terkenal sama balapan ngeng, alias balap motor, Isle of Man TT, atau disebut Tourist Trophy. Ajang balap motor di Pulau Man yang terkenal sangat ekstrim. Ada yang inget game balap motor Manx TT Superbike? Nah, kalau kalian pernah main Manx TT Superbike ya, coba perhatiin pas loading screen, atau pas lagi nunggu balapannya. Kita bisa lihat ada logo kaki 3, sebagaimana bendera Pulau Man. Dulu Mimin heran kan pas main ini, ngapain ada merek minuman di game balap motor? Ternyata, itu adalah Coat of Arms Pulau Man. Mimin baru tahu kan? Jadi pada awalnya, pas tahun 1903, balapan motor yang ekstrim ini dibuat untuk menghindari batas kecepatan di jalan raya di Inggris. Warga Inggris yang suka sama otomotif mencari cara biar bisa menyalurkan hobi balapan mereka. Akhirnya, diputuskan kalau balapan mobil akan dilaksanakan di Pulau Man sejak tahun 1904. Nah, balap motor di Pulau Man sendiri dimulai sejak tahun 1907, dan sejak saat itu, Isle of Man TT selalu diadakan setiap tahun, kecuali pas tahun 1940 sampai 1946, dikarenakan adanya Perang Dunia Kedua. Nama lintasan balap ini adalah Isle of Man TT Mountain Course. Lintas balapan ini sendiri nggak kayak sirkuit balapan, kagak ada sirkuit atau trek khusus di sini, tapi pakai jalanan umum yang dipakai sama masyarakat Pulau Man. Jadi, hampir tidak ada bagian pengaman kayak ajang balap pada umumnya. Ditambah, jalur lintasannya itu nggak sepenuhnya datar, tapi ada yang mendaki, ada lintasan turunan, karena ada juga bagian lintasan yang lewat perbukitan. Jadi para pembalap, selain benar-benar harus cepat, tapi juga harus selalu berhati-hati, karena lintasan balap yang tidak biasa ini. Terdapat sekitar 219 tikungan di lintasan balap ini, dan lintasan balapnya sendiri udah beberapa kali berganti. Pada awalnya, karena para pembalap belum bisa mendaki jalur menanjak yang curam, jadi lintasan balapnya itu menggunakan lintasan pendek di St. John, yang panjangnya sekitar 24 km.
Lintasannya kemudian dipindahkan ke 4-inch course pada tahun 1911. Baru setelah itu, lintasan balap ini terus berganti, di mana pada akhirnya kita bisa melihat lintasan pada zaman sekarang. Garis start pada lintasan zaman sekarang berada di Glen Crutchery Road di kota Douglas. Pembalap yang meraih gelar terbanyak pada ajang balap ini adalah Michael Dunlop dengan raihan 29 gelar. Sedikit info, sudah ada sekitar 200 lebih korban jiwa karena lintasan balap yang berbahaya di Allman of TT. Bahkan pembalap sekali berbang Valentino Rossi aja mengaku nggak pengen ikut dalam ajang balap ini. Nah, selain Allman of TT, ada juga ajang balap motor tingkat amatir yang bernama Manx Grand Prix atau MGP. Kalau balapan ini dimulai sejak 1923. Buset, udah seabad juga, men. Ya, jadi begitulah tentang Pulau Man, yang terkenal dengan ajang balap motornya yang super ekstrim. Thanks for watching, man. See you later, man. Oh iya, amigos. Mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua, amigos. Sehat-sehat semuanya.